Seketika membuatnya kalut dan mendatangi Erin. Membuat Erin benar-benar tak menduga dan berusaha menjelaskannya pada Alex. Namun Alex merasa kecewa karena Erin tak menceritakan padanya terus terang. Seraya bertanya siapa yang ia bunuh. Yang dijawab Erin jika itu semua adalah tidak benar. Itu tak seperti yang ia pikirkan. Namun Alex yang marah pun tak mempercayainya. Terlebih mengetahui jika Erin telah berbohong siapa namanya yang sebenarnya. Alex pun mengatakan jika ia merasa bodoh karena telah mempercayai Erin dan melarang wanita itu untuk menemui dirinya dan keluarganya. Bahkan Alex meminta agar Erin segera pergi dari kota itu. Sementara suami Erin tersangkut masalah karena kelancangannya menyebarkan selebaran tentang istrinya dan menudingnya seorang pembunuh yang nyata-nyata hal itu tak benar. Atasannya pun menangguhkan penugasannya dan mengistirahatkan dirinya dalam waktu yang tak ditentukan sementara menunggu tinjauan internal kesatuannya. Pria itu harus meletakkan senjata dan rencananya membuatnya menjadi galau. Sedangkan Erin yang gundah pun mengayuh sepedanya, namun karena pikiran yang berkecamuk, ia pun terjatuh. Di mana malam itu saat ia sedang melakukan makan malam romantis dengan sang suami, pria itu memberikannya hadiah sebuah liantin indah untuknya, membuat Erin merasa bahagia dan makan malam mereka malam itu benar-benar berjalan dengan mulus. Namun tak berapa lama, sifat suaminya yang temperamental tiba-tiba berubah dan menuduh Erin hanya berpura-pura bahagia hidup dengannya. Ia pun mengamuk, walaupun Erin sudah mencoba menjelaskan jika ia tak menutupi apapun dari suaminya itu. Namun sang pria benar-benar meradang dan kembali memukuli Erin hingga hampir membunuh dirinya. Maka Erin yang memang tak tahan lagi menghadapi perangai suaminya itu pun melakukan perlawanan dan melukai pria itu. Lalu ia pun pergi meninggalkan rumah itu. Erin pun mengayuh sepedanya dengan kencang menuju rumahnya dan mengemasi barang-barangnya. Joe berusaha membujuknya untuk tak pergi. Namun Erin yang merasa kecewa pun berkata jika ia tak bisa lagi tinggal lebih lama di sana. Terlebih Alex telah mengusirnya. Yeah, you're right, Katie. But some of us don't have that choice. Good luck, Katie. Sementara Alex tampak menyesali ucapannya pada wanita yang mulai ia cintai itu dan pergi menemui Erin. Namun ternyata wanita itu telah pergi meninggalkan rumah itu, membuatnya benar-benar nelangsa. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya. Pria ini benar-benar menyesal karena telah mengusir wanita yang ia cintai. Karena mengira jika wanita itu telah membohongi dirinya, maka ia pun bergegas menyusul wanita itu yang baru akan pergi menaiki kapal tersebut. Alex pun meminta maaf pada Erin dan memintanya untuk tetap tinggal bersama dirinya di kota itu. Namun Erin tak ingin mendebatkan pria itu dan keluarganya karena ia menyadari jika suaminya akan segera menemukan dirinya di tempat itu. Terlebih suaminya adalah seorang anggota polisi di Boston dan tak akan segan-segan menghabisi mereka. Namun Alex terus meyakinkan dirinya jika ia akan melindungi Erin apapun yang terjadi karena ia benar-benar mencintai wanita itu. Membuat Erin terpana dan ia pun menangis seraya memeluk pria yang juga sangat ia cintai tersebut. Dan ternyata malam itu suami Erin menyelinap masuk ke dalam rumah wanita tua yang menolong istrinya itu dan mencari petunjuk, di mana setelah mencari-cari ia pun mendengarkan kotak suara di pesawat telepon wanita itu, di mana Erin meninggalkan pesannya lalu mencatatnya. Sementara Alex tampak membawa Erin pulang ke rumahnya malam itu. Sedangkan suami Erin mencoba menghubungi nomor telepon tempat Erin menghubungi sang nyonya Feldman dan akhirnya mengetahui jika itu adalah kafe tempat Erin bekerja. Malam itu Erin pun menceritakan kisah hidupnya pada Alex, di mana Alex pun meyakinkan dirinya jika ia akan melindunginya. Dan keesokan harinya tampak suami Erin sedang dalam perjalanan menuju kota tempat istrinya berada.